Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Shalom jemaat yang Tuhan. Shalom. Haleluya. Kalau diingat-ingat, beberapa kali tangan saya ini kecepit pintu, ya. Nutup sendiri, kecepit sendiri, ya. Karena buru-buru, karena supaya enggak bunyi jembleng gitu, nah, dihalangi, tapi malah kecepit, ya. Seumur hidup sekali saya kecepit pintu mobil, nah, nutup sendiri, nyepit jari sendiri, ya. Aduh, dibuka sendiri, aduh. Nah. Beberapa minggu yang lalu saya mendengar dan besuk anaknya Pak RT di perumahan Kalijaten. Sekitar setengah 6, jam 6 sore, petang, begitu, surup-surup. Anaknya yang perempuan kira-kira umur 12 tahun kira-kira. Sepedaan sama temannya berdua. Sepedaan. Nah, singkat cerita, temannya ini, anaknya Pak RT ini, namanya anak Ais, kakinya terjepit jeruji sepeda, ya. Temennya bingung, tak tolong siapa ini, gelap-gelap sepi, ya. Waktunya saudara kita sembahyang, ya. Tapi ada orang paketan atau orang kirim-kirim barang itu lewat, coba menolongi, tidak bisa. Lalu anaknya ini menunjukkan rumah ayahnya. Itu rumah saya, tolong beritahu. Nah, ayahnya datang, berusaha mengeluarkan kakinya dari jeruji sepeda itu sulit. Akhirnya ngambil gergaji besi, sepeda itu harus digergaji besi supaya kakinya itu lepas dari jeratan jeruji sepeda. Saudara pernah terjepit? Kita coba lihat 1 Samuel 30 ayat 6. Tapi kami dengar ceritanya anak ini lucu. Katanya waktu kejepit itu enggak nangis, enggak teriak-teriak, senyum-senyum katanya. Waktu dijahit itu juga gitu. Ya, luar biasa. 1 Samuel 30 ayat 6. Sama-sama kita melihat, mengamati, memikirkan dan merenungkan. Dan Daud sangat terjepit. Sangat, sekali lagi, sangat, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Saya pikir-pikir kita nggak ada yang pernah mau dilempari batu. Satu orang aja pernah. Ini rakyat hendak melempari Daud dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Siapa di sini yang terjepit? Raja Daud. Sama-sama katakan raja. Bukan lagi atau bukan hanya anak kecil. Bukan hanya orang miskin yang mengalami terjepit. Bukan hanya bos yang terjepit. Mungkin tangan tidak terjepit. Mungkin kaki kita nggak terjepit. Nggak tahu bidang apa. Sisi kehidupan kita yang mana yang sedang terjepit, terhimpit, tergencet. Sampai aduh, enggak kuat Tuhan, sakit. Ini Raja Daud sangat terjepit. Jemaat, bukan kita sendiri yang mengalami yang namanya terjepit dalam hidup ini, ya. Banyak orang mengalami, atau semua orang mengalami, termasuk raja. Kotanya terbakar habis, dibakar oleh musuh. Istri, anak ditawan musuh.
Daud mengalami yang namanya menangis geru-geru, nangis keras, nyaring suaranya sampai habis suaranya, sampai tidak bisa nangis lagi. Pernah nangis seperti itu? Pernah sampai habis suara, tidak bisa nangis lagi, sampai tidak bisa menangis lagi. Raja Daud mengalami. Jemaat pernah mengalami, sedang mengalami di PHK, dikhianati, dirugikan, dirampok. Tadi pagi jam berapa? Kira-kira jam 5 toh. Kering telepon rumah. Istri saya yang terima telepon. Bu, anaknya ibu, rumahku kerampokan bu. Oh, penipuan, hati-hati ya. Aduh, bikin aja ya. Kaget ya. Macam-macam soal macam-macam lah. Anak ibu ketabrak, jatuh, perlu operasi, minta transfer uang lah, macam-macam ya. Bapak pendeta di Sawahan ditipu nomor WA-nya dipakai orang untuk utang sana utang sini. Hati-hati. Luar biasa kejahatannya. Mau dilempari batu, ya. Tapi Daud mengambil langkah yang bagus yang perlu kita tiru. Apa sikap Daud? Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau pakai kita semua ya. Tuhan mau pakai kita semua untuk menguatkan banyak orang. Nah, sebelumnya Tuhan bisa pakai kita menguatkan diri sendiri dulu ya, supaya bisa menguatkan orang lain. Ya, coba nyanyi refnya ini ya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Supaya tidak salah paham, supaya tidak kecewa, hati-hati jemaat, kita semua ya, kita mengandalkan Tuhan yang sanggup memberkati, menyembuhkan, memulihkan, memberikan kekuatan, ya, sumber pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, sumber kedamaian dan lain sebagainya. Ada ribuan, ada jutaan, semua yang kita butuhkan ada dalam tangan Tuhan. Cuma hati-hati. Ini bahaya ini, kalau melenceng sedikit bahaya, bisa mudah kecewa, bisa mudah kepahitan kita manusia. Jadi yang kita andalkan, yang kita percaya Tuhannya loh. Jangan berkatnya, jangan kesembuhannya, jangan pemulihannya, jangan mujizatnya, jangan yang lain-lainnya, jangan yang dimiliki oleh Tuhan, jangan yang bisa Tuhan lakukan, bukan itunya, tapi Tuhannya, pribadinya. Karena kalau berkatnya yang kita andalkan, yang kita harapkan, kalau nggak diberkati, kecewa. Bukan kesembuhannya, mujizatnya. Kalau nggak ada kesembuhan, nggak ada mujizat, kecewa. Wis
enggak Tuhan-Tuhanan wis, enggak gereja-gerejaan wis, enggak pelayanan-pelayanan. Itu loh. Jadi Tuhannya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jelas ya, bukan kepada kuasanya, mujizatnya. Kemarin saya lihat berita, ini kejadian Agustus 2019, sekarang 2021, 2 tahun lalu ya. Pria, ini seperti saya gini, badannya kira-kira seperti Otto gitu, gagah perkasa, tertimpa truk 20 ton lebih, bersama temannya naik mobil Grand Max. Wah, ini cukup terkenal gara-gara ini Grand Max. Bukan Grand Max-nya yang kuat, tapi perlindungan Tuhannya loh yang kuat, kayak ada yang nahan. Berapa truk? 20 ton lebih. Selamat. Luar biasa. Di Tasikmalaya ya. Satu lagi, balita kira-kira setahun lebih, kayak anak saya nomor 2 itu ya. Tertimpa truk muat tanah. Selamat. Ya, jemaat, saya pikir bisa kita ingat bahwa ketika kita mengalami musibah, masalah yang membuat kita menangis, ya, yang pertama bisa, Tuhan, aku harus bertobat apa ya? Salah apa aku Tuhan? Kalau salah ampuni Tuhan. Aku mau bertobat Tuhan. Nah, kalau enggak, ya, oh ini ujian. Aku tak percaya sama Tuhan. Nah itu loh. Jadi jangan sampai, Tuhan kenapa? Katanya Tuhan baik, kok aku ngalami musibah? Nah langsung nyalakan Tuhan. Langsung nyalakan orang lain. Ini gara-gara kamu nih aku ngalami musibah ini. Kamu ini pembawa sial dalam hidupku lah. Kamu, jangan. Jadi perlu belajar ya. Ingat perkataan Daud juga ya. Tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu ya Tuhan. Wow. Jadi dari masalah ini aku harus belajar apa ya Tuhan? Nah itu loh. Kesempatan duduk diam. Jangan panik dulu. Firman Tuhan yang mana ya? Yang harus kuhidupi saat menghadapi masalah ini Tuhan. Nah ini loh. Praktek. Nggak cuma belajar teori di kelas di gereja, di gedung gereja. Ini praktek kesempatan ketika kita ngalami masalah. Ya, hidup ini perjalanan, proses ya. Ada aja yang harus kita hadapi, alami. Ya sudah, wis. Hadapi, alami bersama Tuhan, wis. Ya. Kalau kita membaca kisah Daud awal-awal terkenal suka bermain kecapi, jreng. Nah, Jackson, jreng. Pemusik, ya kan? Kecapi kan? Musik kan? Nah, pemain gitar, pemusik. Nah, ini calon-calon raja ini. Seperti Daud ya. Awalnya main musik, suka mengubah, menciptakan, membuat lagu ya. Kok menciptakan ya? Tuhan yang menciptakannya. Ketika jreng gini kecapi, oh setan lari loh. Sampai dipanggil di istana loh untuk ngusir setan, suruh main gitar tok loh. Nggak harus nengking. Setan keluar dalam nama Tuhan, dalam nama Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak harus loh. Jreng memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Loh, setan pergi loh. Nah, jemaat saya salut, saya berterima kasih jemaat yang sebelum 5 menit ibadah mulai sudah datang, siap memuji, menyembah Tuhan. Jadi memuji, menyembah Tuhan ini bukan
acara tambahan gereja loh, bukan loh. Ini penting loh. Ya, saya terus menghimbau, mengajak, yuk semangat. Sebelum ibadah dimulai 5 menit paling terlambat itu sudah duduk siap, ya. Supaya enggak menggos-menggos. Terkenal apa? Menggembalakan domba ayahnya. Bahkan Alkitab menuliskan 2-3 ekor, 2 atau 3 ekor kambing domba. Setia dengan perkara kecil. Daud berani membela, menyelamatkan domba dari serangan singa beruang. Singa beruang dikejar, ya, dilawan, dikalahkan untuk melindungi domba. Tanggung jawabnya luar biasa. Beraninya luar biasa. Latihan, semua itu latihan. Tahap demi tahap. Tingkatan demi tingkatan. Ada anak-anak tangga yang harus kita lewati. Mengalahkan Goliat. Terkenal panglima perang Daud. Terkenal jenderal bintang 7, bintang 5, bintang 4. Enggak loh. Cuma bawa batu-batu kecil, ali-ali apa, ketepel apa. Semua enggak berani. Wah, masa Tuhan kita dihina? Kamu Goliat bawa senjata perang lengkap, aku cuma membawa nama Tuhan pencipta alam semesta ini. Membawa nama Tuhan serwa sekalian alam. Apa yang ada ini untuk melawan musuh. Nah, ini terus mengingatkan jemaat. Allah, aku sederhana gini. Allah, aku gak pinter gini. Allah, aku cuma punya kecil sedikit. Masa bisa menyelesaikan masalahku yang besar? Loh, tidak peduli sekecil apa, sesederhana apa yang saudara bisa, yang saudara punya. Yang penting saudara ini loh, bersama Tuhan pencipta alam semesta ini. Kepercayaan kita ini. Dan karakter Daud yang terkenal bagus ya. Tidak mau membunuh Raja Saul, otoritas pemimpinnya. Sadar ini orang yang diurapi. Meskipun dia salah, dia berdosa, tidak mau loh. Kesempatan beberapa kali loh. Bahkan jenderalnya, orangnya Daud sendiri mau bisa membunuh, tapi Daud melarang, jangan bunuh. Hebat, menghormati otoritas. Ya. Dan kita tahu bahwa di Alkitab 1118 kali nama Daud disebut dalam Alkitab. Dan Alkitab mengatakan Raja Daud, Raja Israel terbesar dalam sejarah. Alkitab mencatat pemazmur yang disenangi di Israel. Ini 3 hal ini tidak ujuk-ujuk datang, disebut 1000 kali lebih. Raja terbesar di Israel, pemazmur yang disenangi di Israel. Tidak ujuk-ujuk, begini enggak, ini proses. Bahkan di ayat pagi ini kita baca, kita lihat Daud pernah mengalami yang namanya nangis sampai suaranya habis, tidak bisa nangis lagi. Terjepit masalah, ya, habis kota dibakar, istri anak ditawan, para istri anak rakyat juga ditawan musuh. Ya, mau dilempari, Daud mau dilempari batu oleh rakyat. Rakyat, ya, ini manusia ya, yang nggak sungguh-sungguh percaya Tuhan ya. Orang hebat, orang baik, nolong, sering ngasih, dipuji-puji, disanjung-sanjung. Ya. Ketika gagal, nggak bisa nolong lagi, dihina-hina, dibuang, bahkan mau dilempari batu. Raja apa kamu? Nggak bisa nolong kami rakyat. Sampai istri anak kami ditawan musuh. Loh, gampangnya berubah ya. Yesus pernah mengalami kan ya? Hosana, Hosana, woi, Hosana. Loh, nggak ngelawan, loh, nggak berani, seperti domba yang kelu.
Salibkan dia, salibkan dia. Loh, penjahat Barabas saja dibebaskan. Lebih berharga penjahat Barabas daripada Yesus Kristus. Yesus Kristus ya pernah terjepit ya di Taman Getsemani berdoa, peluhnya seperti titik-titik darah. Bapa, kalau boleh penderitaan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu Bapa yang terjadi. Haleluya. Menderita karena kebenaran, menderita karena menebus dosanya orang, menderita karena dosanya seluruh umat manusia di dunia ini. Jujur, kita menderita karena kesalahan sendiri aja loh. Kadang-kadang masih ngomel, masih marah-marah, masih nyalakan orang, masih nyalakan Tuhan. Jujur. Yuk, hari-hari ini kita berkesempatan, kita memilih, kita memperbarui komitmen untuk mengandalkan Tuhan. Semua orang mengalami masalah, tapi kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, yang kuasanya tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selama-lamanya. Katakan amin. Yuk sama-sama kita nyanyikan lagu ini, refnya. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Jemaat bisa tutup mata, nyanyikan dengan perlahan. Satu-satunya yang ku satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan. Hari-hari ini Sarah yang berdoa, Tuhan, aku tidak kuat, Tuhan. Tuhan, aku harus berharap kepada siapa, Tuhan? Tidak ada lagi yang bisa kuharapkan, Tuhan. Tuhan, aku susah. Tuhan, aku menderita. Tuhan. Nah, pagi ini kita kembali berkesempatan. Tuhan, Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan, Engkau sumber segala-galanya, Tuhan. Harus aku mengandalkan Tuhan. Engkau yang sanggup menolong. Engkau penolongku yang sejati, Tuhan. Oh, haleluya. Sama-sama kita bangkit berdiri. Satu-satunya, satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang sukar, yang sulit, yang Tuhan tidak sanggup kerjakan? Jemaat, Tuhan ahlinya perkara-perkara yang sulit, yang sukar. Oh, haleluya. 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 Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Di satu sisi kami terjepit, kami terhimpit, kami tertindas, kami mengalami kesulitan, kesukaran Tuhan. Kami kebingungan Tuhan. Kami tidak tahu lagi harus ditaruh di mana muka ini Tuhan. Aku malu Tuhan, sudah tidak ada harga diri lagi Tuhan. Aku gagal, aku jatuh, aku hancur Tuhan. Tapi pagi ini kami kembali mau lihat di sisi yang lain, menggunakan kacamatanya Tuhan. Ini adalah kesempatan besar, ini adalah peluang sehingga kami nanti mempunyai kesaksian yang bisa menguatkan banyak orang yang terhimpit, yang terjepit, yang tertindas juga. Tuhan pakai kami, Tuhan persiapkan kami sehingga ada kesaksian yang bisa kami ceritakan, kami bagikan, kami sharingkan kepada banyak orang. Kami mengalami sendiri pertolongan Tuhan, bukan apa kata orang. Kami mengalami sendiri keajaiban Tuhan. Tuhan, Engkau layak kami percayai. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya. Bentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing dengan percaya, menikmati semua yang terbaik dari Tuhan. Perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, semua sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Kami tinggal menjalani bersama Tuhan. Oh, haleluya. Proses perjalanan hidup kami ini membuat kami timbul seperti emas yang murni. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Firman Tuhan berkata, tidak pernah kecewa orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat-Mu. Kami angkat tangan Tuhan, turun tangan. Tidak ada yang bisa menghalang-halangi campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima semua yang terbaik dari Tuhan. Kami alami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kasih Tuhan dalam kehidupan kami lebih besar dari apapun yang ada dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan menjawab doa kami, kerinduan kami lebih dari yang bisa kami pikirkan. Kami terima dalam nama Yesus. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berdoa, percaya, bersyukur demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang esa yang kami kenal, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Jemaat dipersilakan duduk.